Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Huri selaku dosen pengampu mata kuliah metode riset pengembangan dan teman-temanku semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penelitian pengembangan. Adapun anggota kami yang pertama Nazwa Hilda, yang kedua Dinda, yang ketiga Ananda Zulfa, dan yang terakhir saya sendiri Tasya Carla sebagai moderator. Materi pertama akan dibacakan oleh Dinda Dwi Putri. Pengertian research and development adalah suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan produk baru atau meningkatkan kualitas produk yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini dilakukan melalui tahapan ilmiah untuk memperoleh data yang dapat membantu peneliti dalam menghasilkan, mengembangkan, serta mengesahkan produk yang telah ada ataupun mengembangkan suatu produk baru melalui pengujian sehingga produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama itu mempelajari temuan penelitian yang relevan dengan produk yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, peneliti melakukan studi awal guna mencari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Studi ini dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya. Yang kedua ada mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian. Setelah kebutuhan yang mendesak teridentifikasi, tahap ini berfokus pada pencarian literatur terbaru yang relevan dengan permasalahan yang telah ditemukan sebelumnya. Penelitian yang sesuai pada tahap ini adalah penelitian kepustakaan. Yang ketiga itu ada melakukan uji coba produk dalam lingkungan sebenarnya. Uji coba dilakukan dalam 2 tahap, yaitu uji coba terbatas dan uji coba skala lebih luas. Tujuan utama dari uji coba ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas produk yang dikembangkan. Hasil uji coba dapat menghasilkan beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, produk tidak efektif sehingga pengembangannya bisa dihentikan atau dilakukan revisi besar-besaran. Yang kedua, produk cukup efektif tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan. Dan yang ketiga, produk sudah terbukti efektif dan siap untuk disebarluaskan. Selanjutnya, model pengembangan Borg and Gall. Model pengembangan Borg and Gall merupakan model yang pertama kali dikaji. Dalam model Borg and Gall berisi panduan sistematika pengembangan model atau produk. Tahap model pengembangan menurut Borg and Gall tahun 1983 meliputi yang pertama, Research and Information Collecting. Tahap ini merupakan tahap awal dari penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan informasi tentang permasalahan yang diteliti melalui sebuah angket, wawancara, ataupun kajian literatur yang relevan dengan fokus masalah. Yang kedua, Planning. Tahap ini adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini, peneliti merumuskan kompetensi serta menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, Develop Preliminary Form of Product. Tahap ini merupakan tahap pengembangan dari bentuk permulaan produk. Peneliti mengembangkan bentuk dari permulaan produk yang akan dihasilkan, menyiapkan komponen pendukung, buku pendoman, serta evaluasi kelayakan. Yang keempat, Preliminary Field Testing. Tahap ini merupakan tahap uji lapangan awal. Peneliti melakukan uji coba lapangan awal dalam skala yang terbatas. Yang kelima, Main Product Revision. Tahap ini merupakan tahap revisi dari produk. Penelitian melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Selanjutnya ada Main Field Testing. Tahap ini merupakan tahap uji coba lapangan utama yang dilakukan secara luas. Selanjutnya, Operational Product Revision. Tahap ini merupakan tahap revisi produk operasional. Peneliti melakukan perbaikan terhadap hasil uji coba utama. Yang kedelapan ada Operational Field Testing. Tahap ini merupakan tahap uji coba lapangan operasional. Peneliti melakukan uji validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan. Yang kesembilan ada Final Product Revision. Tahap ini merupakan tahap revisi produk akhir. Peneliti melakukan perbaikan akhir terhadap model final. Dan yang terakhir ada Dissemination and Implementation. Tahap ini peneliti menyebarluaskan produk atau model yang dikembangkan.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Natasha Carla. Baik, terima kasih Dinda. Selanjutnya ada model pengembangan 4D. Model pengembangan 4D ini dikembangkan pada awal tahun 1970-an, dan model 4D ini terdiri dari definisi, tahap perancangan, tahap pengembangan, serta tahap uji coba. Yang pertama itu definisi, yaitu merupakan kebutuhan yang dapat dilakukan melalui analisa terhadap penelitian terdahulu dan studi literatur. Tujuan ini melakukan penetapan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi yang dikembangkan. Tahapan ini meliputi 5 langkah. Yang pertama itu analisis awal sampai akhir, yaitu mempelajari masalah mendasar yang dihadapi untuk meningkatkan penampilan. Yang kedua, analisis pembelajaran, yaitu mempelajari target dan mengidentifikasi relevansi karakteristik peserta dengan desain dan pengembangan instruksional. Dan yang ketiga, analisis tugas, yaitu mengidentifikasi keterampilan utama yang diperoleh dalam suatu kelompok, keterampilan yang memadai dan diperlukan. Dan yang itu mengidentifikasi konsep-konsep utama yang akan diajar dalam implementasi dan memerinci konsep-konsep dalam atribut. Yang terakhir ada perumusan tujuan pembelajaran, yaitu mengubah hasil analisis tugas dan konsep dalam tujuan-tujuan secara real. Yang kedua ada desain. Desain ini adalah tahap perancangan dan bertujuan menyiapkan prototip pelajaran. Dan di desain ini ada 4 langkah. Yang pertama itu menyusun keseluruhan patokan, yaitu merupakan penyusunan standar tes yang berdasarkan hasil analisa tujuan pembelajaran dan analisa peserta pendidik. Dan yang kedua ada pemilihan media, yaitu memilih media yang cocok untuk memfasilitasi pengajaran. Proses ini meliputi penyesuaian antara analisis tugas dan konsep. Dan yang ketiga ada pemilihan format, yaitu format yang berbeda yang dipandang cocok untuk mendesain perangkat pembelajaran atau pelatihan. Dan yang terakhir ada desain awal, yaitu memfasilitasikan operasional SMP melalui media yang sesuai dan dalam bentukan yang cocok. Dan yang ketiga ada pengembangan atau develop. Tahap ini untuk menghasilkan pengembangan atau model. Dan tahap ini ada 2 langkah. Yang pertama penilaian ahli, yaitu teknik untuk memperoleh saran untuk meningkatkan bahan atau materi, belajar alat bahan instruksional, dan sejumlah pakar diminta mengevaluasi bahan instruksional dan dari teknik berbasis pada umpan balik atau feedback bahan dimodifikasi supaya menjadi lebih memadai. Yang kedua uji pengembangan, itu melibatkan uji coba bahan ajar pada peserta pelatihan untuk memperoleh bagian-bagian yang direvisi. Dan yang terakhir itu ada penyebaran. Penyebaran itu produk atau model melalui individu, kelompok atau sistem. Dan ada 2 langkah untuk menguji tahap ini, yaitu pertama pengujian validitas, yaitu sebelum bahan ajar diluaskan, evaluasi sumatif dilakukan pada fase tes validasi digunakan untuk menunjukkan siapa yang belajar di bawah apa, kondisi apa, dan bagaimana dampaknya. Yang kedua pengemasan. Pengemasan ini pengemasan final, visi dan adopsi merupakan bagian penting meskipun bagian yang sering melewatkan. Kode-kode yang dibutuhkan harus dipilih dan dikerjakan secara kreatif untuk mengemas bahan dalam bentuk yang diterima pengguna. Yang kedua ada model ADD, pengembangan, itu merupakan singkatan dari analisis, desain, develop, implement, dan evaluate. Model ini dikembangkan pada tahun 1970-an dan biasanya untuk mengembangkan produk atau model desain pembelajaran. Menurut Mariam dan Naam tahun 2019, model ini bisa digunakan dalam konteks pengembangan produk pembelajaran berbasis kinerja. Pengembangan pada setiap tahapan saling berkaitan satu sama lain. Dan pengembangan ini ada 4 tahap, ada 5 tahap. Yang pertama itu analisis, yaitu pengembangan materi pembelajaran yang baru diawali oleh adanya masalah dalam materi atau model pembelajaran yang sudah diterapkan. Yang kedua ada desain, yaitu merancang pembelajaran. Tahap desain memiliki kemiripan dengan merancang kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini merupakan sistematik yang dimulai dari penetapan tujuan belajar, merancang skenario atau kegiatan belajar, merancang perangkat pembelajaran, merancang materi pembelajaran, dan alat evaluasi hasil belajar. Yang kedua, development, yaitu tahap ini yang disusun konsep penetapan model pembelajaran yang baru.
Dalam tahap pengembangan ini, kira yang masih konseptual tersebut direalisasikan menjadi produk yang siap diimplementasikan. Sebagai contoh, apabila pada tahap telah dirancang menggunakan model yang masih konseptual, maka pada tahap pengembangan ini disiapkan atau dibuat tempat pembelajaran dengan model yang baru seperti RPP, media, dan metode pembelajaran. Yang keempat ada implementasi, yaitu rancangan dan metode yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata. Selama implementasi rancangan ini dikembangkan diterapkan pada kondisi sebenarnya. Material ini disampaikan sesuai dengan model baru yang dikembangkan setelah anak-anak melakukan evaluasi awal untuk memberi umpan balik pada penerapan model berikutnya. Dan yang ketiga ada evaluasi, yaitu evaluasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif ini dilaksanakan pada setiap hari atau tatap muka, sedangkan evaluasi sumatif ini dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan. Evaluasi sumatif ini mengukur kompetensi akhir dari materi pelajaran atau tujuan pembelajaran yang dicapai, sedangkan evaluasi formatif ini adalah revisi yang dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh model. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa Hilda. Baik, terima kasih Carla. Untuk selanjutnya di sini kita akan membahas terkait teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sendiri adalah merupakan proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang sangat penting. Nah, di dalam penelitian pengembangan, peneliti itu dapat menggunakan teknik pendekatan mixed method, yaitu kombinasi. Jadi gabungan antara teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, di mana dengan gabungan dua kombinasi itu diharapkan nantinya itu akan memperoleh hasil yang lebih bagus dan komprehensif. Nah, dalam teknik pengumpulan data juga dan konsisten dengan metodenya, sehingga nanti hasilnya yang diperoleh itu akan sesuai dengan tujuan penelitian awal atau hipotesis awal. Nah, lalu kalau misalnya data dalam pengumpulan datanya kita tidak konsisten, maka nanti itu akan berpengaruh terhadap kesimpulan, sehingga datanya juga tidak akan relevan. Untuk selanjutnya akan membahas terkait teknik data. Nah, untuk teknik pengumpulan data sendiri hampir sama dengan teknik penelitian lainnya, ada observasi, wawancara, kuesioner, tes, dan dokumentasi. Nah, untuk observasi sendiri merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti. Nah, jadi di observasi ini nanti peneliti akan turun langsung ke lapangan, kemudian dia mengamati, setelah mengamati menggambarkan ada gejala apa saja, baru setelah itu mengambil kesimpulannya. Nah, untuk yang kedua itu ada wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan peneliti kepada narasumber yang telah ditentukan. Nah, untuk wawancara sendiri itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu subjek atau respondennya itu harus berhubungan dengan penelitian. Terus pertanyaan respondennya juga harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir itu respondennya itu harus mengerti dengan topik atau pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Nah, untuk yang ketiga itu ada kuesioner. Kuesioner merupakan serangkaian instrumen pertanyaan yang disusun berdasarkan alat ukur variabel. Nah, pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner ini sangat efisien serta responden hanya memilih jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti. Selain itu, dalam kuesioner ini juga itu akan memperluas jangkauan, jadi lebih mempermudah dalam pengumpulan datanya. Nah, dalam kuesioner ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama itu isi dan tujuan dari pertanyaan penelitiannya, terus juga bahasa atau kalimatnya itu dalam menyusun pertanyaan itu harus mudah dimengerti oleh responden. Selain itu bentuk pertanyaan itu tertutup, bisa dilengkapi dengan pertanyaan terbuka sebagai pelengkapnya. Selanjutnya adalah jenis pertanyaan itu bersifat positif atau bisa bersifat negatif. Terus juga tidak ada pertanyaan yang ambigu. Selain itu juga pertanyaannya itu tidak boleh mengarah pada suatu persepsi yang baik atau tidak baik. Dan yang terakhir itu pertanyaan itu tidak boleh terlalu panjang. Nah, ada serangkaian pertanyaan atau alat yang digunakan untuk mengukur
pengetahuan, serta inteligensi yang dimiliki oleh seseorang individu maupun seorang kelompok. Nah, yang terakhir itu ada dokumentasi. Dokumentasi di sini merupakan pengambilan data dalam bentuk berupa catatan, gambar, tulisan, maupun buku yang memberikan informasi terdahulu. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait instrumen penelitian. Instrumen merupakan sarana untuk memperoleh data penelitian guna menjawab pertanyaan penelitian. Instrumen penelitian juga dapat diartikan secara sistematif, objektif sebagai instrumen untuk pengumpulan data, metodologi, analisis, dan presentasi untuk menyelesaikan masalah atau menguji hipotesis. Nah, dalam peneliti pengembangan, instrumen itu digunakan dalam studi digunakan dahulu pengembangan model atau produk, dan terakhir itu uji coba model. Gunakan pada setiap tahap itu adalah data kuantitatif dan data bahas satu-satu mengenai instrumen dalam instrumen yang digunakan yang diperlukan, dan dari dalam uji penelitian ini peneliti dapat menggunakan instrumen yang pakai observasi serta studi dokumentasi. Nah, untuk yang kedua itu ada tahap pengembangan model. Peneliti dapat menggunakan berupa angket atau wawancara focus group discussion. Untuk yang ketiga itu ada tahap uji coba model. Peneliti dapat menggunakan angket, wawancara, dan observasi. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait instrumen penelitian. Dalam menyusun instrumen penelitian diperlukan beberapa langkah sistematis agar data yang dikumpulkan valid, reliable. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu menentukan tujuan penelitian. Nah, jadi kita harus tentuin dulu tujuan penelitian kita itu apa. Selanjutnya, kalau tujuannya sudah ada, kita menentukan variabel dan indikatornya. Indikator ini harus saling berkaitan. Variabel itu bisa berupa nah, si indikator ini mengikuti variabel yang kita pilih nantinya. Selanjutnya, kan ada wawancara, terus observasi, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat itu menyusun pertanyaan atau item instrumennya. Nah, untuk menyusun pertanyaan atau item instrumen ini, kita bisa membuat pertanyaan yang sesuai dengan indikator yang telah kita pilih sebelumnya. Nah, kita itu bisa menggunakan skala Likert yang dari sangat setuju sampai yang sangat tidak setuju. Nah, untuk yang kelima itu ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas ini digunakan untuk mengukur instrumen apa yang seharusnya diukur dan bisa menggunakan uji korelasi person itu untuk setiap butir soal. Terus ada yang tadi reliabilitas, berarti kita instrumennya itu sudah sesuai atau belum. Nah, untuk uji Probak alpha. Untuk yang terakhir itu untuk selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan kita menyajikannya dalam temuan bagi orang lain. Nah, dalam penelitian pengembangan atau riset and development, teknik analisis data sangat bergantung pada jenis data yang kita kumpulkan. Selain itu ada tahap penelitiannya serta tujuan pengembangan yang ingin dicapainya. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis data. Yang pertama itu analisis data mencakup prosedur, organisasi data, reduksi, dan penyajian data, baik dengan tabel, bagan, atau grafik. Nah, yang
kedua itu ada data diklasifikasikan berdasarkan jenis dan komponen produk yang dikembangkan. Yang ketiga, data dianalisis secara deskriptif maupun dalam bentuk perhitungan kuantitatif. Yang keempat, penyajian hasil analisis dibatasi pada hal-hal yang bersifat faktual dengan tanpa interpretasi pengembangan sehingga sebagai dasar dalam melakukan revisi produk. Nah, selanjutnya ada dalam analisis data, penggunaan perhitungan dan analisis statis sejalan dengan produk yang akan kita kembangkan nantinya. Yang terakhir itu laporan atau sajian harus diramu dalam format yang tepat, sedemikian rupa dan sesuai dengan konsumen atau calon pemakai produknya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Zulfa. Baik, terima kasih Najwa. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengetahui bersama-sama langkah-langkah apa saja yang mesti kita lakukan dalam menganalisis suatu data. Yang pertama, itu kita sudah mengumpulkan data dan mengecek atau memeriksa kembali catatan lapangan. Yang kedua, kita akan mereduksi data. Nah, di sini peneliti memilih dan memilah data yang relevan dan kurang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang relevan ini akan dianalisis, sedangkan data yang kurang relevan akan disisihkan. Yang ketiga, penyajian data. Nah, setelah data itu direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data yang meliputi identifikasi, klasifikasi, penyusunan, penjelasan data secara sistematis, objektif, dan menyeluruh, serta yang terakhir itu pemaknaan. Nah, lalu yang keempat ini adalah penyimpulan. Setelah penyajian data dilakukan, peneliti menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan kategori dan makna yang diketemukan. Selain itu, menentukan langkah-langkah analisis data, kita juga dapat menentukan teknik analisis data. Nah, teknik analisis data penelitian pengembangan. Tadinya kita sudah melihat langkah-langkah dalam menganalisis data. Selanjutnya di sini penelitian pengembangan itu menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian pengembangan atau kita sebut juga R&D, analisis data yang digunakan itu biasanya berupa teknik statistik sederhana atau uji beda. Manakala dalam uji lapang digunakan rancangan praeksperimen atau eksperimen semu. Statistik data sederhana lebih menitik beratkan pada perhitungan rata skor baik yang diperoleh melalui angket maupun tes. Nah, rata skor tersebut selanjutnya akan dikomunikasikan dengan standar penelitian yang telah diterapkan sebelumnya. Lalu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan itu sebagai berikut. Yang pertama, teknik analisis dokumen atau studi literatur. Nah, studi ini ditujukan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teoritis yang memperkuat dalam analisis suatu dokumen. Peneliti perlu melakukannya dengan cara atau kesimpulan berkaitan dengan penelitian. Setelah peneliti melakukan wawancara, pada setiap transkrip wawancara secara pertanyaan demi pertanyaan terhadap pertanyaan tersebut, yang pertanyaan tersebut kan diberikan kepada sekelompok orang yang diwawancarai. Yang ketiga di sini ada teknik analisis data hasil uji kelayakan, ahli dan praktisi. Analisis dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis perhitungan skor dengan rumus kriteria validitas. Yang selanjutnya, hasil analisis perhitungan skor itu akan dibandingkan dengan tabel kriteria validitas. Cara menganalisis hasil uji validitas yang berupa skor
adalah menghitung seluruh skor tiap-tiap ahli dan praktisi, kemudian dikategorikan dengan rumus berikut. Nah, di sini ada rumusnya ya. Dengan keterangan V itu validitas gabungan, TSE itu total skor empiris yang dihasilkan, TSH itu total skor maksimal yang diharapkan. Nah, keseluruhan skor-skor tiap ahli dan praktisi kemudian digabungkan dan dirata-rata, sehingga akan menjadi hasil akhir skor uji validitas. Yang selanjutnya akan kita bandingkan, akan kita cocokkan dengan tabel kategori validitas menurut Akbar dalam virus abadi selamat tahun 2022 di slide selanjutnya. Nah, ini tabel kriteria kelayakannya. Di sini jika angkanya atau skornya itu menunjukkan 85,01 sampai 100 itu artinya sangat valid. Sedangkan untuk nilai yang paling rendah di sini itu ada skor 1 sampai 50 itu artinya tidak valid atau tidak boleh digunakan. Selanjutnya di sini yang terakhir ada teknik analisis data hasil uji lapangan terbatas. Pada uji efektif dalam penelitian dan pengembangan adalah menguji cobakan produk secara eksperimen. Oleh karena itu, sebelum menguji cobakan produk, diberikan pretest untuk mengetahui kondisi awal. Setelah itu, memberikan post-test juga untuk mengetahui kondisi setelah diujikan suatu produk. Baik, saya kembalikan ke Natasha. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah kita jelaskan dan kita paparkan, yaitu pembahasannya ini dapat disimpulkan bahwa penelitian pengembangan atau research and development itu suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan produk baru atau meningkatkan kualitas produk yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini memiliki karakteristik utama seperti mempelajari temuan penelitian yang relevan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian, serta melakukan uji coba produk dalam lingkungan sebenarnya. Dalam pelaksanaannya, penelitian pengembangan menggunakan berbagai desain penelitian seperti BORG dan GOAL, ADI, serta 4D yang disesuaikan dengan tujuan dan lingkup penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dapat berupa observasi, wawancara, serta angket yang didukung oleh instrumen yang valid dan reliable. Analisis yang data kuantitatif dan kualitatif. Pemilihan teknik ini analisis data jenis dan data dan lainnya dengan melihat inovasi di berbagai yang terutama dalam penelitian melalui pendekatan tepat produk yang bermanfaat dan mampu meningkatkan kualitas pelajaran serta efektivitas penggunaan. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.